Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan di depan saya sekarang, ini adalah laptop yang lagi sering saya posting di social media, khususnya di Instagram, yaitu Lenovo Yoga S940. Ya, kalau kamu ingat beberapa waktu yang lalu saya udah sempat ngebahas laptop Lenovo juga dari lini yang sama, yaitu Yoga, tapi itu adalah Lenovo Yoga C740. Jadi depannya C, sedangkan yang ini depannya S. C itu adalah untuk convertible, alias laptopnya itu bisa dimacem-macemin, bisa jadi tablet, bisa untuk nampilan layar doang, pokoknya bisa dilipet-lipet lah. Sedangkan yang ini walaupun lebih konvensional kayak laptop biasa aja, nggak bisa dimacem-macemin, tapi karena dia depannya S untuk slim, ini laptopnya tuh tipis banget, ringkas, jadi enak untuk mobilitas tapi tidak mengorbankan performa. Ngomongin soal ringkas dulu, dimensinya adalah 31,9 kali 17,7 cm dengan ketipisannya 1,2 cm. Bobotnya juga ringan banget, 1,2 kg aja, dan kalau ditambahin charger palingan cuma 1,5 kg. Jadi perangkatnya ini udah enteng, nggak gede, sehingga pas banget buat mereka yang punya mobilitas tinggi dan mungkin ada di usia 30-an ke atas dan sering pakai backpack, plus punya back pain. Ini adalah perangkat yang sangat bersahabat sekali dengan punggung supaya kita nggak cepet pegel atau sakit pinggang. Mantep banget. Ketahuan deh. Build quality perangkatnya sendiri solid, terasa mantep dipegang dengan material aluminium warna silver, dan yang selalu saya suka dari model laptopnya Lenovo adalah tampilannya nggak heboh dan tetap kelihatan mewah. Ya iyalah, 25 juta masa kelihatan murah. Lalu buat portnya, memang untuk perangkat tipis nih cukup dimaklumi sih ya, nggak bisa banyak-banyak. Seperti S940 yang saya pakai sekarang, di sisi kiri ada USB-C untuk ngecharge bersebelahan sama jack audio, sedangkan di sisi seberangnya itu ada dua port USB-C dengan konektivitas Thunderbolt. Kemudian, ngomongin soal mewah, hal itu nggak berhenti di luarnya aja, tapi lanjut lagi di dalam lewat layar. Ini menurut saya kece banget, bagus banget, karena selain bezel kiri kanan yang tipis, kalau dilihat lebih dekat, kacanya ini melengkung. Lenovo menyebutnya dengan counter glass, tapi buat referensi gampang ya, ini tuh kayak kaca 2,5D yang dulu populer di handphone. Hanya saja melengkungnya ini untuk bagian bezel aja ya, jadi nggak ada kontak ke panel sehingga tidak berpengaruh secara visual. Untuk kualitasnya sendiri, layar dari Lenovo S940 manjain mata banget dengan warna, ketajaman, serta tidak lupa resolusinya 4K. Yes, laptop ini punya layar dengan resolusi 4K sehingga kalau mungkin suka streaming film dan kebetulan mendukung resolusi tersebut, experience saya itu bagus banget. Tambah lagi, di sini saya juga suka banget sama speakernya yang langsung menghadap ke user karena letaknya ada di samping keyboard. Dan outputnya pun udah cukup bagus untuk pemakaian sehari-hari. Masih di deket-deket layar, dengan bezel yang begitu tipis, Lenovo masih bisa masangin kamera di bagian atas layar. Memang sih ini nggak bener-bener rata jadinya, kayak ada reverse notch gitu, tapi Lenovo berhasil mengemasnya dengan begitu rapi sehingga tetap kelihatan bagus. Kualitas kameranya ya so-so lah, sebenarnya biasa kayak webcam standar, tapi yang menarik adalah fitur pendampingnya berupa sensor infrared yang punya banyak trik menarik. Opsi-opsinya terdapat di Lenovo Vantage, dan yang pertama di sini adalah Zero Touch Login dan Lock. Pada saat diaktifin, sensor ini bisa mendeteksi keberadaan user, dan ketika misalnya ditinggal, nggak lama laptop tuh akan otomatis ngunci. Nah terus pas kembali, nggak perlu pencet apa-apa lagi, sensor tadi juga bisa mendeteksi dan langsung nyalain laptop ke lock screen yang kemudian diteruskan dengan face recognition dari Windows Hello. Fitur-fitur ini bekerja dengan sangat mulus sehingga saya nggak perlu ngetik PIN atau password lagi. Tinggal duduk, langsung lanjut kerja lagi. Abis itu, masih di tempat yang sama, ada juga fitur yang disebut Glance. Ini sebenarnya berguna maksimal untuk yang menggunakan dua monitor, tapi tetap bisa kok dipakai dengan yang satu monitor aja. Sederhananya, sensor bisa mendeteksi kemana arah mata kita memandang, ke layar satu atau yang dua. Aplikasi aktif itu bisa ikut pindah, konten di layar lain pun bisa di-blur supaya nggak dilihat oleh orang lain. Keren lah pokoknya. Nah sekarang, beranjak dari layar, turun ke keyboard, buat saya jarak antara tombol itu sebenarnya nggak masalah, tetap enak. Cuma untuk tombol-tombolnya, menurut saya sih agak terlalu lembek ya. Mungkin karena kebiasaan dengan keyboard mekanik, jadi suka kangen gitu rasa klik pas ngetiknya. Tapi di luar preferensi pribadi saya tadi, buat kebanyakan orang sih mestinya ini nggak masalah dan nggak ganggu pemakaian. Lalu untuk touchpadnya, layoutnya center to body, jadi agak miring sedikit dari spacebar. Menurut saya sih nggak masalah dan nggak ganggu ngetik, jadi ya oke-oke aja. Dan sekarang masuk ke performa. Kalau misalnya kamu googling gitu, review Lenovo Yoga S940,
kemungkinan besar kamu akan menemukan artikel atau video dengan tanggal sekitar setahun yang lalu atau Agustus 2019. Nggak salah, tapi unit yang saya review sekarang ini adalah keluaran terbarunya, jadi bukan barang tahun lalu. Perbedaannya apa? Yang paling mendasar adalah dari prosesornya, karena yang baru ini sudah menggunakan Intel Core i7 generasi 10. RAM-nya untuk yang saya gunakan ini adalah 16 GB, sayangnya tidak bisa ditambah. Sedangkan untuk penyimpanan dia ada SSD 512 GB yang bisa dicabut. Jadi misalnya kamu mau ganti dengan 1 tera atau 2 tera, itu bisa banget. Langsung untuk percobaan angka-angkanya nih ya. Saya tes dengan mode high performance di Cinebench R15 dan angka yang didapatkan sebenarnya cukup impresif. Sedangkan kalau saya turunin setingkat ke level tengah, jelas ada pengurangan, namun dari pengalaman pakai sih sebenarnya ini tidak mengganggu. Tidak mengganggu dalam lingkup jika perangkat digunakan pada porsi office, web browsing, streaming, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau mau dipakai untuk ngedit video, itu wajib sekali hukumnya ada di mode performance. Apakah panas saat digunakan? Sebenarnya relatif, tapi kalau dipegang, yang sebenarnya cukup tinggi temperaturnya adalah di bagian atas keyboard. Yang kalau saya lagi pakai ngedit, itu adalah bagian yang jarang banget kesentuh. Jadi buat saya sendiri sebenarnya nggak masalah. Terakhir untuk baterainya, awet tidaknya itu sebenarnya tergantung dari yang pertama intensitas pemakaian udah pasti, dan yang kedua kalau untuk laptop ini adalah resolusi layar yang aktif. Jadi kalau misalnya saya pakai untuk aktivitas kayak ngetik naskah sambil browsing harga Gundam, sambil streaming YouTube atau Netflix dan dengerin musik kadang-kadang juga, itu saya bisa dapat sekitar 4-5 jam. Sedangkan kalau saya turunin ke Full HD dengan aktivitas yang sama, saya bisa dapat 7-8 jam. Jadi ya dikira-kira aja cocoknya pakai yang mana. Overall kalau menurut saya ini adalah laptop yang oke sekali untuk mereka yang memang masuk dalam target marketnya. Siapa aja itu, bisa para pebisnis, bisa untuk orang kantoran, atau bisa juga untuk para pekerja kreatif yang butuh perangkat yang ringkas namun tidak mengorbankan performanya. Kalau ditanya untuk main game, ya jelas ini udah salah lapak ya, ini bukan laptop untuk main game, tapi ya nggak bisa dibohongin juga, banyak sekali orang di luar sana yang butuh laptop yang bukan untuk main game. Harga 24.999.000 sudah pasti memang bukan angka yang sedikit ya, tapi kalau melihat apa yang ditawarkan Lenovo seperti Accidental Damage Protection untuk menangani kerusakan selama 2 tahun, di cover semuanya, plus ada bonus Microsoft Office Home dan Student seharga 1,8 juta, ini menurut saya adalah tawaran yang oke sekali, apalagi untuk perangkat yang tidak untuk digunakan cuma 1 atau 2 tahun, karena kita beli laptop pasti ya untuk digunakan 3 bahkan sampai 5 tahun. Jadi menurut saya ini adalah penawaran yang oke sekali jika kamu termasuk dalam target marketnya. Oke, jadi kayaknya itu aja sih sedikit sharing dari pengalaman saya menggunakan Lenovo Yoga S940. Terima kasih banyak telah nonton, dan buat kamu yang tertarik sama laptop ini, langsung aja cek link pembelian atau detailnya pada kolom deskripsi di bawah. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.